Mas Ahlan, ketemu lagi kita nih, Sohib. Kencang amat kalau. Teringat kita waktu masih jadi satu tim di PUPR ya. Kita jadi apa sih waktu itu? Ngurusin sama orang. Kamu dari mana tadi? Jalan-jalan Pak ke Bogor. Oh, Cakep gitu dong. Iya. Bukan London. Ngurusin pajak. Wah, hebat nih taat pajak nih perusahaannya. Iya dong Pak, harus Pak taat pajak. Biar lancar semuanya Pak. Oh mantap. sih. Nggak mau dengerin nih. Di final nih. Apaan tuh? Final bola. Emang nggak ada di radio? Ada. Kok mati ya? Radio jadul mau dipasang mana? Panggil keluarganya Pak. Apa? Oh iya. Itu nggak ada bau bangke soalnya. Iya makanya. Mati ya. Lagi live nih bola. Oh, Sambas kan ada. Coba Iya. ngomong si Sambas. Gak tahu kan lu? Apa juga? Tahu. Penyiar ya. Sambas itu legend dulu. Penyiar Legend luar biasa. Jadi suaranya itu bisa membuat kita berfantasi seakan-akan ada di lapangan bola. Dia gol apa? Oh iya. Ragu-ragu Icuk. Nah, itu belum lahir kali. Oh gitu ya. banget. Ragu-ragu Icuk kayak gitu dulu. Icuk tuh bulu tangkis aja bisa begitu. Komentar itu jadi kita bisa ngerasain ada di. ya, komentar tuh benar-benar dahsyat. Kok kopi gue ada di sini? Nah, Kok baru nyampe pada? Ada Kurir orang tadi. tadi. Kurir tadi. Siapa nih Pak? Tiba-tiba ada di sini Pak. Ariel. Ariel. Ariel Naoh. Adik kita, Alan namanya. Ada Pak anak Pak. Iya. Kalau kayaknya dekat ya Pak. Gak kayak deket banget. Ada itu beda 2 tahun, beda 3 tahun tuh ada Pak. Beda 20-an. Beda 30 lah. Iya beda 30. Beda 30 tahun tuh nanti anak gitu ya. Anak seumuran anak. Terus mungut di mana? Mungut di Mungut di mana nih? Itu tadi mungkin sampah kali ya. Nyambungnya di masalah sampah kalau sama dia deh. Oh gitu. Ya, kita pernah proyek bareng sama dia. Emang aktivis lingkungan juga? Bukan sih Pak. Oh bukan. Ya terjun aja lah diajak. Oh terjun aja. Terjun. Kenalin dong siapa namanya? Siapa namanya? Ahlan Pak. Saya Ahlan, Mas Ahlan. Bukan. Biasa orang kayaknya selalu gitu ya. Iya. Ahlan Fauzi. Ahlan Fauzi. Teman-teman kenalin ini ada Bro Ahlan Fauzi ya. Meskipun gue pura-pura nggak kenal, tadi gue udah kenalan sebetulnya. Pendidikannya dia tuh. Pendidikannya apa? Pendidikannya Unik. unik dong. Oh enggak. Alhamdulillah S1 Pak. S1. Oh. Di jurusan Teknik Bioproses namanya. Ada di Universitas Indonesia. Indonesia. Oh, Bioproses. Bioproses. Ada pernah dengar nggak tuh jurusan itu? Tuh, unik kan makanya. Unik ya. Karena cuma satu-satunya di Indonesia. Masa sih? Iya. Cabangnya di Amerika. Pusatnya di Amerika. Terus di Amerika. Terus di Indonesia baru di UI ini. Baru ada. Baru angkatan berapa mulainya? 2007 atau 2008 gitu angkatan pertama. Itu ngurusin apa aja bioproses itu? Dari namanya aja teknik bioproses, karena kita di bawah departemen teknik kimia, kita itu sebagai lulusan proses engineering atau teknik proses. Kita mengolah bahan hayati atau alam menjadi suatu produk yang bisa bermanfaat buat. Berarti cocok jadi pengusaha dong ya? Kayaknya semua studi keilmuan kalau dijadiin usaha bisa. Enggak, soalnya kan suka ada itu tuh motivasi dari para motivator gitu kan. Orang bilang gitu, jangan lihat hasil. Oh, lihat proses. Lihatlah proses. Bisa aja Iya kan? Benar loh. Dia proses. Kan begitu selalu ada motivasi. Jangan lihat hasil. Jangan frustasi. Nikmatilah prosesnya. Benar Pak, benar. Nah, berarti itu motonya Betul. pengusaha tuh harus ikutan bioproses dong sebetulnya. Harus ya, bisa ngerasain nikmat proses dulu. Prosesnya. Kalau nggak Iya, bisa iya, nerima iya. itu kayaknya nggak bisa. Ini harusnya lulusan proses sudah bisa menikmati proses ya. Saat ini sih saya belum ya. Oh, belum ya. Saat ini belum. Namanya juga masih merintis Pak. Udah susah tuh. Belum, masih proses. Proses. Proses dulu. Betul. Oh, jangan-jangan juga nyari jodoh begitu. Udah punya pacar belum? Masih proses. Proses mulu. Proses ya. Proses terus ya. Kan memang seyogianya hidup kan proses Pak. Ya, proses, Jadi ya, mati iya. pun harusnya sudah tidak ada proses. Oh iya. Biasa. Waduh. Proses men ya, itu satu proses aja udah bisa panjang banget ya. Oke, bioproses karena bio berarti berhubungan dengan bio. Alami ya, hayati. Hayati. Sangat berhubungan dengan alam dong. Betul Pak. Nah, sekarang kerja di Saya alhamdulillah sekarang kerja di PT Rin Biotech Indonesia memproduksi ekstrak propolis Pak, asli Indonesia. ekstrak propolis. Asli Indonesia. Propolis Wow. itu dari sarang lebah. Nah, kalau teman-teman ada yang belum tahu soal propolis, mungkin bisa dijelasin dulu propolis itu apa? Iya, singkatnya itu propolis itu senyawa aktif yang kandungan manfaatnya itu ada anti-inflamatori Nah, pakai bahasa Indonesia sih. anti peradangan. Enggak ngerti. Cek Google dulu. Google dulu. Iya, anti peradangan atau anti inflamasi, ada anti cancer, kanker, Kanker. antivirus, antibakteri, anti jamur. Sama dia meningkatkan kinerja sel. Jadinya
aktivitas sel tuh jadi naik. Jadi naik. Akhirnya kekebalan tubuh tuh naik. Naik Gitu. dengan propolis ini. Dengan propolis. Bahannya dari apa bikin propolis ini? Kalau propolis yang kita pakai itu lebah kelulut. Masyarakat tahu kelanceng. Waduh, bahaya kalau kelanceng mah. Pakai L nggak? Pakai L. Tapi kan itu juga termasuk madu yang gereng ya. Itu makanya pakai L. Iya, Kalau nggak pakai iya. L bisa Nah, kancing ya. Bisa Ya, ya, kancing bisa kancing. Jadi dari sarang lebahnya Nah, dan kelulut kita, ya. kita olah. Iya, madu kelulut itu salah satu spesies. Hmm. Jadi tapi kalau kita yang pakai ini Tetragonula sapiens. Jadi itu lebah ada dua jenis, Pak. Ada yang sting bee, itu lebahnya yang biasa kita lihat agak gede atau di kartun-kartun yang ada di sekat-sekat itu, madunya manis, yang heksagonal tuh. Oh iya. Itu sting bee. Ada Apis mellifera, ada Apis cerana dan sebagainya. Itu yang umumnya kita jumpai madunya manis dan sebagainya. Nah, kalau yang kita pakai itu madu stingless bee. Dari namanya stingless bee, bukan berarti nggak ada stingnya, sangat nggak ada. Dia ada, tapi dia nggak menyengat. Itu lebahnya kecil banget kayak upil gitu. Iya. Nah, itu madunya tuh asam, juga kuantitasnya nggak banyak, makanya yang di sini tuh karena kuantitasnya bisa banyak, akhirnya yang bisa dikomersilkan saat ini tuh yang madu manis ini, Apis dan sebagainya, yang sting bee. Yang sting bee. Kalau kita stingless bee karena kebetulan sarangnya ini dari peternak tuh nggak diolah oleh mereka. Mereka hanya ngambil madu yang asemnya, royal jelly, bee pollen, sarangnya dibuang. Jadi memang sedikit banget ya produksinya Betul, hasilnya. Pak. Jadi Makanya juga kecil nih Pak. Kalau madu kan gede-gede, ini kecil. Iya. kalau gede-gede jangan. Tapi gue jadi ini loh. Tapi Jadi pasti akhirnya mahal dong. bisa belajar sejarah dari si sting apa tadi? Stingless bee. Stingless, sting bee sama propolis. Lu tahu grup musik namanya The Police? Gak ada kemana nih arahnya. The Police. Siapa vokalisnya Pak? Sting. Saya taunya Sting, The Police. The Police. Sting, The Police. Jangan-jangan Sting ini pernah ke Indonesia, pernah ketemu sama penemu propolis, bawa lebah. Nah itu aja nih grup band kita itu namanya Police gitu, The Police. Nanti lo nyampe rumah, cek The Police. Vokalis itu Sting, vokalis sama Lagunya apa yang pembuat terkenal? lagunya. Lagunya apa yang terkenal? Bojo Galak. Kayaknya dari namanya orang luar dah. Pasti lah. Juga. Jadi The Police itu gue jadi nyambung-nyambungin lah, The Police, Sting. Atau mungkin peneliti propolis ngambilnya dari Atau kebalikannya, iya benar. Atau kebalikannya dia itu adalah pendukungnya The Police. Benar juga. Begitu dia tahu ini dari apa di bahannya? Oh dari Sting Bee sama Stingless. Wah, Sting itu favorit gue. Udah, terkiranya namanya propolis. Itu kayak bahasa Inggris sederhana dan Sting sekat. Tapi emang propolis itu asal namanya dari mana? Maksudnya apa senyawa kimianya namanya propolis? Iya, kurang lebih kayak gitu Pak. Jadi golongan senyawanya propolisnya juga belum tahu ya. Kan ada dua kata nih, pro dan polis. Ya mungkin polis salah satunya tadi dari situ. Pendukung. Satu lagi kontrapolis. Itu yang mata propolis. itu yang ngedukung Queen, ngedukung Beatles. Ya, Itu itu kontrapolis. Saya kayak kelihatan bodoh. Ya itulah ujung-ujungnya adalah propolis disebutnya. Propolis ini berarti produknya dari Rin Biotech. Rin Biotech, tempat lu kerja sekarang. Iya. Sebagai Alhamdulillah jadi direktur lah gitu. direktur. Karena sendirian saya. Masih muda ada direktur. Iya, Itu luar biasa loh. Jadi teman-teman di luar sana, kadang-kadang ada orang-orang memilih untuk berada di kolam yang kecil, tapi kemudian bisa lebih mandiri ya. Iya benar. Dibanding ada di kolam yang besar, tapi lu menjadi kroco atau suruhan-suruhan orang. Iya. Nah, semua tergantung pilihan teman-teman nih. Betul. Mau jadi di kolam kecil tapi jadi raja, Yes. atau di kolam besar tapi kemudian jadi pesuruh gitu kan. Tapi saya nggak kepikiran ke sana ya. Nggak kepikiran. Oh iya juga ya. Contoh seorang Gen Z Gen yang Z, berani iya. jadi seorang pengusaha. Pengusaha. Kayak milenial. Milenial ya, bukan Gen Z ya. Masih milenial. Antara sepuh Gen Z kayaknya ya. Jadi perbatasan sih Pak. Oh, perbatasan. Ada yang bilang kan Transisi. akhirnya 97, ada yang Transisi. iya kayak gitu. Ada yang Tapi sekarang gue mau nanya, kenapa Tahun lu 2000. tertarik untuk kemudian terjun di apa tadi? Rim Biotech. iya, betul. Rim Biotech. Sebenarnya kenapa terjun untuk kemudian membuat propolis ini? Iya. Apakah memang terpancing karena gara lu kuliah selama 4 tahun ya kuliah? Iya, 4 Pak. tahun itu atau emang lu dari kecil tuh udah memang pengen bikin sesuatu yang seperti ini, pengen terlibat di hal-hal seperti ini? Alhamdulillah pastinya semuanya takdir ya Pak. Pasti. Semuanya kecemplung Tinggi gitu aja. Iya, templung gitu aja. Let it flow ya bahasa Iya, let it flow. Inggrisnya bahasa Sunda. Let it flow. Nah, Sundanya apa? Let it flow gitu. Kumaha we. Ya satu itu Pak. Nah. Yang kedua memang komisarisnya Bapak Dr. Muhammad Sahlan.
Beliau itu adalah dosen di UI dan memang dulu jadi dosen pembimbing saya waktu skripsian. Core kompetensinya salah satunya ya udah fokus di perlebahan gitu kan. Dan kalau saya Pernah kan, disengat nggak? wah kemarin tapi tawon. Kalau tawon kan beda. Nah, Tawon tuh memang lebah juga tapi kan mereka kan nggak menghasilkan madu. Mereka kan Oh. emang karnivor kan. Justru malah jadi Oh. hama untuk lebah-lebah Oh. menghasil madu. oh dia nggak menghasilkan madu ya? Racun nih Pak. Oh racun. Oh Jadi sama kayak madu itu dong. racun. Makanya bengkak. Madu Di tangan kanan racun di tangan di tawon. tangan kiri. Nah itu Siapa janji itu? Goblok. bukan ya? Saya tahunya goblok. Goblok juga. Bukan ya? Jadi itu racun, si tawon ini racun. Tahun ini penelitian pasalan tuh dia juga selain perlebahan mau ngambil racun juga, manfaatkan racun di tawon. Itu ngambil udah pakai sarung tangan apa? Tetap nembus. Besoknya kayak Doraemon. Bulat. Maksudnya kan Oh gitu. iya, demam sih semalaman. Untungnya ada propolis. Enggak, ini mah Oh. beneran, Pak. Oh, iya, iya. Beneran, untungnya ada propolis. Mungkin Terus? kalau kata orang efeknya bisa 2-3 hari, ambilnya saya cuma sehari semalaman. Meriang sampai pagi tuh. Itu sih. Kok diintip tangannya sampai bengkak gitu? Bengkak kan emang tawon kan gede kok tawon tuh. Enggak, saya Iya. pernah diintip soal di atas sini. Sama gitu. Paku kali si sana. Wah, apaan sih? Orang bener tawon di puncak sana. Oh gitu, Pak. Jalan-jalan di kebun. Jadi Ya bengkak aja. oh, gua kira hati-hati kalau dua yang Hellboy ntar. Tahu lah, enak aja. Meskipun udah. Iya, tadi nggak tahu. Tapi dia sih nggak tahu ya, gue nggak yakin. Warna apa ya? Tahu ya. Warna apa? Warnanya apa? Coklat. Iya ya. Merah maksudnya kan merah kecoklatan. Iya. Partai lah kan itu kan. Iya. Bahaya itu. Nah jadi itu, jadi lu memang udah tertarik dari ya tadi kecemplung terus ada Cemplung, tertarik. dia juga sosok Pak Sahlan, dia juga dosen tadi juga. Oh iya, saya juga emang dari dulu tuh tertarik ke arah hidup nature gitu ya. Pengennya punya lingkungan yang Itu orang kampung ya? Bukan, Pak. Orang Jakarta tapi Oh, Jakarta. orang kampung. Nah luar biasa men. Orang Jakarta masih berpikir untuk Hidup di hidup desa. ya artinya living in nature gitu ya. Iya. Jadi hidup bersama alam gitu. Gak kebayang kalau orang Jakarta yang sehari-hari disesaki oleh kendaraan, polusi dan asalnya dulu lain-lain. dari Cipayung dulu apa sebelumnya di Kalau tengah kecil, kota? Enggak kecil emang udah di Ciracas Pak, Jakarta Timur. Oh. Kecil sampai gede tuh Cipayung. Hmm. Iya kan Jakarta Timur pojokan gitu kan masih asri. Masih asri. Iya betul, masih adem. Masih adem. Dekat-dekat Kerangan, Pondok Ranggon, Guangjin katanya. Iya, jadi dari kecil emang pengen living in nature ya istilahnya. Kayaknya selain itu juga tumbuh pas mulai kerja di desakan macet-macetan kayak udah rumet gitu. Kayak Oh pengen iya. tinggal. Pengen tinggal di hutan. Ya, enggak sih. Tapi dengar-dengar lu pernah kerja di hutan ya? Maksudnya Oh, bukan ini. di hutan, agak jauh ke atas lagi. Iya, di Puncak Jonggol itu nyoba jadi petani. Kita ngikut sama alumni juga teknik. Di situ emang itu ngurusin ayam, ngurusin pertanian juga. Jadi beliau pengen integritas peternakan dan pertanian. Tiap hari nyangkul, ngasih makan ayam pagi, siang, malam. Terus ngangkat kotoran sapi buat tanah si tanamannya itu waktu itu pakcoy. Jadi sisa-sisa pakcoy yang nggak kejual itu buat pakan campur pakan ayam. Ayam. Gitu. Oh iya. Itu sebulan doang sih tapi Pak. Kenapa? Lu kan suka alam katanya. Tapi kenapa lu nggak Nggak bertahan suka lama? gajinya. Kan baik lagi Pak, nature banget. Realitas Nature banget, iya, itu iya, alami iya. banget kan. Iya. Iya. Itu kan untuk makan, bukan untuk dikerjain. Untuk makan ya. Sekarang tantangannya adalah bisa nggak kita kemudian mencapai bukan kemewahan ya, tapi kecukupan atau hidup enak bergantung dari alam. Ini sempat kepikiran kenapa tadi lain sisi pengennya hidup di daerah pedesaan mengingat Covid kemarin tuh Pak. 2019 akhir tuh tiap tahun hujan ya, dan tapi 2020 tahun baru itu tuh kan sampai banjir tuh Jakarta. Betul. Saya mikir walaupun saya amin jadi orang kaya, duit saya aset saya miliaran, apalah semua rekening di digital semua uang saya, ataupun saya ada emas di rumah, kalaupun mati perekonomian kita mau beli beras gimana? Mati semua. Jadi Banjir pikiran gitu semua. akhirnya pengennya Musibah, mana-mana. iya, walaupun duit banyak mau apa? Orang Iya. cuma butuh makan Iya. gitu loh. Nah, makanya nih pengen punya di desa minimal ada space apa bisa saya hidroponik. Takut ada kejadian Ketahanan itu pangan lagi, berarti. ketahanan Ya, mandiri ya, lah ketahanan buat pangan. rumah tangga aja gitu. Gitu ya. Itu ada program
petani milenial milenial tuh itu kan. sempat daftar tuh pas sebelum sama Pak Iwan. Terus? Cuma waktu itu kebetulan batch-nya lagi tutup. Oh. Lagi itu kalau nggak salah baru beberapa batch dan masih kayak percobaan. Saya baca komennya ada yang ya masih banyak minusnya lah. Ini nih mana nih kok nggak dilanjutin? Katanya dapat segini gitu-gitu. Pernah mau ikutan? Pernah sempat ikutan? Udah sempat mau daftar, tapi kan lagi tutup batch-nya. Oh, kenapa mau daftar waktu itu? Itu pengen menjadi petani milenial karena Hmm. tadi satu itu, kedua mindsetnya mungkin ya berwirausaha. Udah usaha ya. Kayak gitu. Saya nggak mau diatur sih Pak. Heeh. Orang yang mau diatur di rumah aja saya gini-gini. Iya. Tapi kemarin saya baru baca berita nih soal Sukabumi. Oh itu tuh banjir. Sukabumi yang kemarin banjir, Iya, longsor dan longsor. lain-lain. Ada satu headline yang membuat gua apa namanya? Nggak tahu ini nanti bisa dikonfirm sama Pak Iwan atau sama Ahlan ya. Yang dibilang banjir Sukabumi itu bukan salah pertambangan, tapi salah pertanian. Oke. Nah itu gimana Pak? Maksudnya apa yang salah dari pertanian sehingga membuat tanah menjadi longsor? Apakah cara bertaninya yang salah? Atau varietasnya yang dibangun salah? Karena- Atau memang sudah tidak kayak sekarang itu kan kayak misalnya orang kadang-kadang mau buka lahan itu dengan cara cepat dibakar. Ya. Waktu kemarin saya ke Jambi itu kan Betul. permasalahan mereka itu adalah tidak lagi menunggu lahan itu kemudian siap ditanami, tapi mereka memang paksa bakar gitu loh. Oh. Kalau itu kan merusak lingkungan. Kalau yang Sukabumi ini saya juga kaget kemarin. Salah pertanian. Cuma saya belum baca isinya. Artinya kenapa salah pertanian gitu loh. Ya sebenarnya sih kalau bukan hanya di Sukabumi ya, Hmm. kejadian-kejadian itu kan udah pernah terjadi di daerah lain juga. Hmm. Pada prinsipnya kalau orang mau buka lahan baru untuk pertanian, Ah, berarti kan ada penebangan tuh ya. hutan-hutannya, Ah. ya kan? Nah tidak langsung dipikirkan soal reboisasinya untuk menahan air itu supaya jangan langsung turun ke sungai, gitu kan? Ya. Supaya ada penyerapan di tanah itu, gitu kan? Sehingga air itu kalau ada hujan deras pun ketahan dulu sama si pohon-pohonan ini. Hmm. Jadi kalau tebang habis, ya kemana? Kalau nggak Ya, ada, kalau ya, ke bawah, kalau langsung ke desanya. Iya benar-benar. Sehingga itu harus ada keseimbangan pada saat kita buka lahan itu. Antara yang kita mau tanamin sayuran, itu kan, tanaman padi misalnya, itu harus diimbangi dengan pohon-pohon penahan air. Kan sebetulnya Penyerap. pertanian juga kan karena ini kita lagi ada di podcast menghimbau hijau, ya kita ingin kembali ke hijau lah, atau minimal kita mempertahankan yang hijau, jangan sampai tidak menjadi hijau lagi. Kayak anang kan. gitu. Anang hijau. Anang hijau. Sama berarti apa? Iya. Itu yang warna hijau nggak nyambung kita. Kan si siapa nanya dia nanya. Siapa sih yang paling Artis hijau? yang paling hijau. paling hijau? Iya. Siapa? Tahu, Anang. sekarang udah tahu Pak jawabannya. Tapi dari apa sih? Dari mana sih asal usulnya? Nama Instagram ya kalau nggak salah. Dulu sempat atau sampai sekarang anang hijau. Oh, ya Allah, ya Oh, iya, ampun. pernah saya tahu. Tapi dia partai apa ya? Merah ya. Nah jadi gitu tadi makanya karena tadi Ala menyebutkan ingin bertani daftar di petani milenial, gue mau nyambung ini sama ternyata bertani juga bisa menimbulkan bencana kalau Bisa tidak mengikuti apa ya tatanan yang sesuai. bertani sesuai. Iya. Dan ternyata bertani itu daerah Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan mungkin berbeda-beda ya. Beda-beda, betul. Caranya harus begini harus begitu Iya, beda-beda. iya, iya. Nah itu dipelajari mungkin berbeda-beda bukan cuma semata-mata karena kultur, tapi karena menyesuaikan dengan kondisi alam, ya nggak sih? Iya, iya. Artinya leluhur-leluhur tahun zaman dulu itu mungkin udah pengalaman nih, pakai cara ini, oh ternyata longsor, pakai cara ini bagus, cara ini. Jadi mereka memilih cara yang terbaik. Saya pernah nonton tuh yang di Kalimantan, mereka nggak di sawah ya nanam beras di pohon-pohon bekas apa? Tanah kering aja tapi kayak bekas pohon. Oh, iya, Bakar iya, itu, iya, bukan iya. lahan, taruh beras tapi nunggu. Iya. Beras darat apa gimana? Iya, itu sama kayak di ini, sama kayak di Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul tuh di Brigak itu kan tidak punya lahan sawah. Dia menanam padinya itu di tanah kering. tapi gunung gitu, Pak. Maksudnya di atas Di atas gunung, Oh. di bukit malah di bukit karang-karang gitu. Nah itu namanya gogo, padi gogo itu Berasnya di tanah beda kering. gitu maksudnya, beda. Berasnya tuh kayaknya kayak rasa nasi. Kira rasa lontong. Jangan tanah keras. Ada yang nanam padi di atap rumah. Nah, ya, kok bisa? Iya. Jadi makanya sebetulnya beda-beda cara bertanian. Ngomong itu. beras jadi padi, kayak kemarin ada pejabat yang mau pas jadi pilkada ya, Hah? dia mau inovasi beras jadi padi, berambang Oh, iya. goreng, Iya, sih, berambang Bu. jadi goreng. Itu mah bego banget. Maksudnya beras jadi padi. Iya, katanya mau inovasi pertanian. Iya, dia ngomong produk nih pada saat pertanian. adu debat Iya, itu kan calon pilkada itu kepala daerah ngomong nih si ibu-ibu ini kita akan mau membuat program baru inovasi nih. Inovasi. Berambang goreng. Padi jadi Bawang goreng apa inovasinya? Padi jadi beras. Apa inovasi? Jadi selama ini tukang ketoprak dari dulu nggak pakai berambang goreng deh. Oh, iya, goreng. Iya, 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 Kayak
Jagung manis diiris atau apa gitu kan. Mungkin dia ini kena kapsul waktu baru terbangun. Dia sebetulnya angkatan 20-an, 10-an. Kayak kemarin dia kayak di film itu. Kebangun setahun kemudian masih jet lag. Kayak Kapten Amerika gitu. Ya, mereka kan tidur berapa puluh tahun Di tuh. dalam es nih. Di dalam apa gitu. Dalam padi. Dalam padi ya. Iya. Oh iya. 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 Tapi kita pikir ke arah sana nggak? Sebelum bertani itu bahwa Nah itu nggak kepikir Pak, karena kan bertani kan tetap di tanah ya, lahan hijau gitu, ngebuka lahan hijau untuk lahan hijau. Ternyata ya bisa ada banjir juga gitu loh. Iya, jadi ternyata bertani pun ada kaidahnya, ada aturannya ya kan. Artinya kita tidak semata-mata kemudian membuat stigma, oh bertani itu menjaga lingkungan, bertani itu melestarikan alam, bertani itu Ciptakan ketahanan kita pangan. ketahanan pangan. Tapi kalau misalnya salah penanganannya, itu malah bisa jadi Jadi bencana. salah satunya kalau misalnya itu ditanami pohon-pohon gede, karena pohon-pohon gede akarnya banyak sampai dalam, air tanah agak gembur jadi bisa nyerap. Sementara kalau Mungkin, ya. dibikin sawah kan ya udah tanah Ya, itu aja yang betul. nggak bisa nyerap. Yes, yes. Jadi teman-teman sebetulnya kita kan sangat peduli sama lingkungan ya. Artinya kita berusaha untuk menjaga bumi ini tetap lestari biar mungkin jangan cuma di cucu gue tapi cucunya Ahlan juga gitu bisa menikmati bumi ini seperti sedia kala. Kita masih menikmati suasananya, cuacanya segala macam. Nah, ternyata tidak harus kemudian yang dianggap teman-teman merusak tuh kayak misalnya industri atau polusi dan lain-lain. Sesuatu yang baik pun kalau salah arah, salah dilakukan bisa jadi bencana kan sebetulnya. Mas Ari pernah ingat nggak kita Indonesia pernah mengalami yang namanya swasembada pangan? Oh pernah ya zamannya Bapak itu pembangunan ya. Kalau nggak salah 84 kalau nggak salah. Itu bagus banget semuanya, nggak ada impor segala macam. Iya. Tapi hanya berlaku 1 tahun. Tahun berikutnya justru gagal panen semua. Itu kenapa, Pak? Nah, Oversupply atau gagal panen kan berarti rusak Diforsir. Oh gitu, sorry, gagal panen. pupuk Apa? kimianya di jor-joran. Oh. Makanya bisa surplus, over itunya Iya. produksinya, tapi karena dicekokin. Nah, itu salah satu contohnya. Swasembada pangannya di tahun itu berjalan berhasil, itu ternyata tanahnya jadi rusak. Yes, betul. Gara-gara terlalu banyak pupuk kimia. Begitu tahun berikutnya Iya. hama kena semua. Iya. Jadi sudah pakai pestisida, saya kira Pasti. organik aja gitu maksudnya. Enggak lah, mana ada kayak gitu. Zaman itu belum ada main organik. Belum Tapi ada organik, baru ada gitarik. Nah, Dan organ belum ada. Gitarik. Atau biolik. Gak ada gidorong. Organik itu kan baru-baru ini. Organik. Apa namanya jargon-jargon anak muda gitu kan. 2000-an. Iya, back to Dulu- nature gitu. Iya. Setelah apa ya? Raminya setelah pandemi ya. Nggak, ramainya setelah munculnya generasi menengah ngehe ini, Pak Iwan. Mulainya generasi-generasi yang generasi menengah yang kemudian mulai agak stabil, apa namanya, mulai punya daya beli lumayan, yang mereka beli organik yang agak mahal pun, oke, nggak masalah, gitu yang kan. penting Ketika mulai ada pasar ya kan, muncullah segala berbau organik. Memang bagus artinya ya memang kita mengkonsumsi sesuatu yang bersih dari apa tuh namanya, dari unsur-unsur kimia gitu kan. Betul. Tapi ya itu tadi di kita kan jadi pragmatis ketika masih banyak orang-orang yang tidak mampu beli organik atau tidak Nah, mampu. itu satu mekanisme yang keliru juga sebenarnya. Lebih ke saya gini, kan tahun pas pandemi itu 2020 ya, saya kan sempat jualan sayur organik. Sebelumnya saya tuh mengamati kok sayur organik yang dijual di toko-toko pada mahal banget ya, berapa kali lipat yang dari konvensional kan. Pengennya gitu kan bisa jualan sayuran yang organik tapi lebih terjangkau gitu kan. Nah pas di 2020 itu saya dikasih akses jualan sayuran organik dari kebun di Magelang. Karena saya ngambil dari petani, saya bisa jual ke masyarakat langsung satu tangan. bisa 30% di bawah harga pasar. Petaninya ditekan deh. Iya, Oh, enggak. enggak lah. Tapi Artinya tadi diancam. memotong jalur distribusinya mereka. Balik lagi Ya kan, dari petani langsung ke penjual. Jual ya. Jadi fresh yang didapat oleh si pelanggan. Ya. Nah, harus yang mekanisme itu yang dilakukan oleh pemerintah. Minimal didukung. Iya, Itu. support. Itu yang jadi masalah kan tidak disupport. Iya. Sayangnya kita terkendala dari sisi transportasi. Sayur organik itu rentan terhadap waktu perjalanan Self itu, life-nya ya. Benar. ya kan? Karena nggak di dalam kulkas kan, nggak ada cooler itu. Iya. Akhirnya sampai ke sini kondisi pada lemes-lemes daunnya, ada yang kotor, aduh, kualitas ya kurang jadinya. Iya. Produk-produk inovatif buat menjaga self life produk Baru tanaman muncul sekarang. ada yang kimia, ada yang organik. Ada, Contoh setahu saya saya tahu. pakai beeswax bisa juga Pak. Oh iya. Jadi lilin lebah, celupin dulu, bisa tuh dia buat nahan itu. Oh gitu ya. Kesegaran si tanaman. Oke. Ya nanti bersihnya tinggal rebus air hangat juga lurus lagi.
Oh, Bisa, setahu saya sih, cuman saya nggak tahu produknya. di studi lu itu, di kerjaan lu sekarang ini, itu termasuk dalam sesuatu yang dipikirkan nggak?